Haleluya, haleluya. Shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menjadi bagian kita semua sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah dalih dari orang-orang yang diundang. Firman Tuhan terambil dari Injil Lukas 14 ayat 21 sampai 24. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah bagian ketiga dari serial renungan saya, karena kisah yang ditulis oleh Lukas tersebut, itu satu bagian yang dipisah menjadi 3 perikop oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Dan saudara dapat melihat juga 2 vlog saya sebelumnya di channel ini. Nah saudaraku, di ayat 15, seorang tamu bertanya kepada Yesus ketika mereka bersama-sama di rumah orang Farisi. Dan jawaban Yesus di ayat 16 dan 17 adalah bentuk perumpamaan yang menunjuk sebetulnya sang Tuan itu adalah Yesus sendiri, sementara orang Israel itulah para undangan yang dimaksud. Nah, pada zaman itu undangan diberikan pastilah jauh hari sebelumnya. Sama lah seperti kita kalau bikin pesta, bukan? Jadi tidak mungkin tidak tahu kapan akan diselenggarakan. Nah, kemudian hamba yang diutus memastikan lagi di hari H undangan itu menyatakan acara telah siap untuk diadakan. Tetapi kemudian respon yang diterima oleh sang tuan adalah ironis, ya. Mereka semua dengan berbagai dalih di ayat 18 sampai 20 mereka menolak untuk hadir. Nah, inilah yang kemudian mengakibatkan sang tuan rumah itu murka di 21. Kemudian memanggil orang-orang luar, ya. Di sini kategori orang-orang yang terpinggirkan di kalangan orang Israel. Ya, tetapi mereka lah yang akan memenuhi pesta undangan pesta tersebut. Ya, dan kalau belum penuh sesuai adat kebiasaan pada zaman itu, maka acara nggak akan dimulai. Akan terus dipanggil siapapun, status apapun mereka, bangsa manapun, panggil saja, yang penting penuh. Dan di ayat 24 itu, ini di ayat 22 dan 23 ya, dia yang ke 24 bahwa mereka yang tadinya diundang kemudian nantinya akan ditolak seperti itu. Mereka tidak mendapat bagian dalam jamuan itu. Nah, kita tahu bahwa Yesus memberikan undangan melalui kedatangannya bahwa dialah sang Mesias yang selama ini diberitakan oleh para nabi perjanjian lama. Tetapi kita tahu bahwa Israel menolaknya dan akhirnya kita, ya semua bangsa-bangsa non-Yahudi, non-Israel, akhirnya kitalah yang menerima kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu keselamatan kekal. Nah, inilah sebetulnya arti dari perumpamaan ini. Tetapi pesta perjamuan pernikahan anak domba tidak akan dimulai sebelum pemberitaan Injil diterima oleh semua suku bangsa. Nah, inilah kita semua yang hari-hari ini sebetulnya semua sudah menerima anugerah itu, tetapi sekarang pertanyaannya, setelah kita diselamatkan, apakah keseharian kita masih mendengar undangan untuk datang bersekutu dengan Dia, khususnya di hari-hari sukar dalam masa pandemi seperti ini? Apakah saudara tetap dapat mendengarkan panggilan itu melalui hamba-hambanya? Nah, di sini kita akan pelajari 3 dalih, ya, atau 3 alasan yang diberikan oleh para tamu tersebut di ayat 18 sampai 20 tadi. Nah, kita pelajari satu-satu. Yang pertama, ya, dalih yang pertama di ayat yang ke-18. Aku telah membeli ladang dan aku harus
pergi melihatnya. Ini dalih yang dikemukakan tidak masuk akal, karena orang yang beli tanah atau ladang itu pasti dia sudah pernah lihat, dia setuju, baru dia bayar. Kan gitu. Oke lah. Kalaupun dia sudah pernah melihatnya, ya mau lihat kedua kali kan bisa ditunda gitu loh. Bisa di hari berikutnya. Kan punya dia kok itu. Kapan aja dia bisa lihat. Jadi dalih ini nggak masuk akal. Nah, dalih yang kedua di ayat 19, aku telah membeli 5 pasang lembu, aku harus pergi mencobanya. Nah, ini bagi saya dalih yang lebih payah lagi dinalar gitu. Mana mungkin sih lembu yang telah dibeli tapi belum pernah dicoba? Oke lah, kalaupun belum pernah dicoba, kan bisa dicoba di hari berikutnya. Toh itu lembu-lembu yang sudah menjadi miliknya kok. Dalih yang ketiga di ayat 20, aku baru kawin. Nah, dalih ini coba dicocokkan dengan kitab suci. Memang dalam Ulangan 24 ayat 5 Tuhan mengizinkan seorang laki-laki yang baru menikah untuk tidak ikut berperang selama 1 tahun supaya ia bisa menyenangkan hati istrinya. Tapi ini kan undangan untuk datang ke pesta, bukan untuk berperang. Lucu ya dalihnya. Nah, singkatnya saudara, ketiga dalih tersebut adalah alasan utama mereka menolak undangan. Nah, dalih-dalih itu saya simpulkan itulah harta, pekerjaan, dan keluarga. Bagi kita saudara, harta, pekerjaan, keluarga semuanya adalah baik karena semua itu adalah berkat anugerah Tuhan, bukan? Tetapi kalau ketiga hal itu justru menjadi penghalang bagi kita untuk mendatangi pesta persekutuan dengan Tuhan, dengan sesama umat Tuhan. Dan di pesta itu kita nggak sendirian. Ada banyak orang. Artinya ini persekutuan dengan sang tuan rumah dan juga para undangan yang lain. Itulah gambaran gereja dalam kesehariannya. Pada masa pandemi seperti ini, ya memang ada sebagian aras gereja dan sinode yang belum mengizinkan gerejanya dibuka. Tetapi sebagian aras gereja dan sinode-sinode gereja telah membuka kembali gereja-gerejanya sesuai dengan aturan pemerintah. 50% kehadiran, orang tua dan anak-anak belum boleh datang. Nah, saudara, apakah ketiga hal tadi ya, harta, pekerjaan, keluarga, selama ini kita pandang sebagai alat saja untuk memperlengkapi kita, ataukah kita jadikan itu sebagai pengganti hubungan dengan Tuhan? Kita nggak boleh mengganti hubungan Tuhan dengan apapun, karena berkat tidak pernah sebanding dengan sang pemberi berkat itu sendiri. Alasan atau dalih apapun saudara tidak boleh kita pakai. Nah, saudaraku, khususnya bagi saudara yang berusia produktif, kalau orang-orang tua yang mendengar, sampaikanlah kepada anak-anakmu yang berusia produktif. Ini sudah saya sampaikan di vlog sebelumnya, karena di sini juga contohnya Yesus pakai sama dengan yang saya sampaikan di vlog sebelumnya, ya, bahwa ada orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Secara rohani kitalah itu tadinya, tapi setelah diselamatkan kita sudah dipulihkan ciptaan baru. Tapi jangan kembali kepada kemiskinan, kepada kecacatan, kebutaan, dan kelumpuhan rohani tadi. Kita harus lebih baik lagi seperti itu, sebagai pertanggungjawaban keselamatan yang telah kita terima. Jangan jadikan alasan apapun untuk menghalangi kita datang beribadah kepada Tuhan. Ya, nggak ada yang jagain orang tua saya, nggak ada yang jagain rumah saya, nggak ada yang kasih makan anjing saya lah, seperti dan sebagainya, gitu ya. Ini alasan-alasan yang saya sering dengar di beberapa orang dari berbagai gereja seperti itu ya. Nah, saudaraku, ada juga yang beralasan karena rumahnya jauh, ongkosnya mahal kalau harus naik kendaraan taksi online gitu ya. Padahal kalau acara dengan kelompok pertemuan ini, kalau ada perkumpulan keluarga besar daerah, keluarga besar alumni, keluarga besar ikatan ini, organisasi itu, biar di luar kota ongkosnya mahal, tapi sosmed itu menjadi saksinya bahwa mereka bisa pergi. Tapi kalau ke gereja rasanya berat karena jauh dan mahal. Lalu ada orang-orang yang berdalih bahwa di gereja itu ibadahnya lama. Kalau memuji Tuhan duduk berdiri bisa setengah jam,
Sementara kalau duduk di mall berjam-jam ngopi ngerumpi sambil jalan-jalan di mall keliling dari lantai 1 sampai 10 naik turun berkilo-kilometer kalau diukur, tapi tidak merasa capek. Nah, lalu ada juga yang berkata, aduh pendeta, khotbahnya panjang. Kalau ibadah dari rumah kan online bisa kita skip khotbahnya. Kalau kepanjangan kita skip aja. Ya, dari pembukaan baca ayat ya udah, nanti tinggal dengar aminnya aja supaya habis itu kita doa dan tutup. Padahal saudara, kalau nongkrong, kalau ngobrol, gosip, bicara tentang COVID, lalu kemudian bicara di sosmed, kita bisa buka Alkitab dengan 10 menit satu pasal aja nggak selesai. Tapi kalau buka sosmed bisa 2 jam nggak selesai. Kita betah. Apakah ini gambaran orang Kristen? Ini adalah alat-alat yang dipakai Tuhan. Tetapi jangan sampai semua peralatan itu dan apalagi dalih-dalih yang gak masuk akal tadi menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan yang harus kita sembah itu. Prioritas, ingat itu saudara. Ya, kalau ibadah di rumah kan kita bisa santai, pakai celana pendek kek, pakai daster kek, tiduran kek, mau duduk, mau berdiri, suka-suka saya lah. Enak, nggak kasih persembahan, nggak keluar ongkos dan sebagainya. Apakah ini tanda kita dewasa atau kekanak-kanakan secara rohani? Ingat, di vlog sebelumnya saya katakan akan datang batu uji yang paling tepat. Bukan akan datangnya, sudah datang batu uji yang paling tepat, yaitu pandemi COVID-19, untuk memperlihatkan yang sebenarnya orang Kristen itu dewasa atau anak-anak. Saudaraku, anak saya yang SMP tidak betah lagi untuk sekolah di rumah. Dia pengen ketemu dengan teman-temannya. Artinya sekolah bagi dia bukan hanya tempat untuk belajar ilmu, tetapi juga adalah tempat tumbuh dan kembang di dalam pergaulannya, dalam komunitasnya dengan sesamanya. Tapi anak saya yang masih SD justru senang sekali di rumah karena dia bisa main game sepuas-puasnya. Kalau belajar online dia bisa suka-suka main di mute, lalu gurunya ngoceh-ngoceh dia nggak dengar, dia kesana kemari. Ini saya lihat, inilah gambaran orang yang di masa pandemi sangat menyukai ibadah online. Ingat saudara, ibadah online hanya dikhususkan secara darurat. Kalaupun tatap muka ada dan masih ada siarkan online, itu ditujukan bagi para orang tua yang di rumah, anak-anak yang di rumah, atau para orang yang sedang sakit. Bukan untuk Anda yang sehat. Yang sehat datang ke gereja, beribadah tatap muka. Karena online tidak dapat menggantikan ibadah tatap muka yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita semakin bersemangat di masa-masa pandemi, khususnya di dalam mencari Tuhan. Karena kita butuh Tuhan, maka kita harus terbuka hati dan pikiran untuk selalu mendatangi Dia. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus